limbah berbentuk bangunan datar. Kali ini saya akan menjelaskan. Assalamualaikum. Kali ini saya akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya harapan atau limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jafrinan, absen 20 dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kerajinan limbah berbentuk bangunan datar dan potensi limbah di Kabupaten Jember. Potensi limbah berbentuk bangunan datar adalah sumber daya yang berasal dari limbah, yaitu barang yang telah tidak digunakan. Setiap daerah memiliki potensi masing-masing, maka dari itu, produk yang dihasilkan juga memiliki ciri khas masing-masing. Kerajinan limbah berbentuk bangunan datar pertama, yaitu kerajinan yang berasal dari limbah kertas. Limbah kertas adalah limbah yang paling banyak dihasilkan di Kabupaten Jember, karena Kabupaten Jember termasuk perkotaan. Dan limbah kertas dihasilkan hampir dari seluruh kegiatan di Kabupaten Jember, seperti sekolah, perkantoran, dan pasar swalayan. Contoh kerajinan yang dibuat dari kertas yang pertama adalah kotak tisu yang terbuat dari kertas. Dan untuk pengembangan ke depannya, produk tersebut dapat dibikin dengan bentuk yang lebih bervariasi dan diberi warna agar lebih menarik. Yang kedua, bunga dari limbah kertas. Untuk pengembangan ke depannya, bunga tersebut dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk dan warna yang menarik perhatian orang lain. Yang ketiga adalah miniatur dari limbah kertas. Untuk kedepannya, sebaiknya miniatur ini dibuat dengan bentuk yang lebih bervariasi dan bentuk yang unik. Yang kedua, kerajinan yang dapat dibuat dari limbah berbentuk bangunan datar adalah kerajinan dari limbah plastik. Limbah plastik juga banyak dihasilkan di Kabupaten Jember, maka dari itu harus ada inovasi untuk mengolahnya menjadi berbagai macam produk. Produk yang pertama adalah celengan dari botol plastik. Untuk pengembangan ke depannya, sebaiknya celengan tersebut dibuat dengan bentuk yang lebih unik, bukan hanya bentuk awal yaitu botol. Dan yang kedua adalah vas dari botol bekas. Botol bekas tersebut dapat dibuat menjadi vas yang berbagai macam. Dan untuk pengembangan ke depannya, sebaiknya vas tersebut dibuat dengan berbagai macam motif dan warna. Yang ketiga adalah lampu dari limbah paralon. Untuk kedepannya, sebaiknya lampu tersebut dibuat dengan berbagai macam motif seperti gambar kartun atau sesuai permintaan pelanggan. Potensi limbah yang ketiga adalah limbah dari kulit jagung. Kerajinan yang dapat dibuat dari limbah kulit jagung yang pertama adalah gantungan kunci. Untuk pengembangan ke depannya, sebaiknya gantungan kunci tersebut dibuat lebih menarik dengan bentuk yang lebih rapi dan warna yang lebih full. Yang kedua adalah bunga dari kulit jagung. Untuk kedepannya, sebaiknya produk tersebut diberi wangi-wangian sehingga orang juga tertarik untuk membelinya dan bentuknya lebih bervariasi. Yang ketiga adalah hiasan ruangan dari kulit jagung. Contohnya seperti kipas dari kulit jagung. Untuk kedepannya sebaiknya membuat lebih banyak variasi, jangan hanya kipas saja. Potensi limbah yang selanjutnya adalah potensi limbah dari kardus. Kerajinan yang dapat dibuat yang pertama adalah rak buku. Kenapa bisa dibuat rak buku? Karena kardus memiliki struktur yang kuat sehingga cukup kuat untuk digunakan menopang berbagai macam buku. Untuk pengembangan ke depannya, sebaiknya rak buku tersebut dibuat dengan warna yang bervariasi sehingga orang juga tertarik untuk menggunakannya. Yang kedua adalah rumah kucing. Kenapa dapat digunakan menjadi rumah kucing? Karena kardus memiliki struktur yang kuat dan sekalipun itu ditabrak kucing tidak akan rusak. Untuk pengembangan ke depannya, sebaiknya rumah kucing tersebut dibuat dengan ukuran yang lebih besar dan diberi warna agar menarik perhatian orang untuk membelinya. Yang ketiga adalah celengan. Kardus sudah sangat banyak digunakan untuk celengan, maka dari itu untuk pengembangan ke depannya, sebaiknya kardus tersebut diberi gambar, warna, dan bentuk yang lebih bervariasi, jangan hanya kotak saja. Potensi limbah yang berikutnya adalah limbah kain perca.
Limbah kain perca sangat banyak ditemukan di Kabupaten Jember karena di Jember sendiri penjahit juga sangat banyak. Kerajinan yang dapat dibuat dari kain perca yang pertama adalah kotak pensil. Untuk pengembangan ke depannya, sebaiknya kotak pensilnya itu dibuat dengan ukuran yang lebih besar dan motif dari kain perca itu disesuaikan agar terlihat menarik. Kerajinan selanjutnya yang dapat dibuat dari kain perca adalah alas gelas. Kenapa kain perca dapat dibuat menjadi alas gelas? Karena kain perca memiliki sifat yaitu menyerap air, sehingga alas gelas yang biasanya ketika digunakan untuk minuman dingin akan menghasilkan air di bagian luarnya akan terserap oleh kain perca tersebut. Untuk pengembangan kedepannya, sebaiknya dibuat dengan bentuk yang lebih bervariasi, jangan hanya kotak saja, dan motifnya lebih indah. Kerajinan limbah dari kain perca yang berikutnya adalah tirai. Tirai sangat mudah dibuat dari kain perca, maka dari itu untuk pengembangan kedepannya sebaiknya dibuat dalam ukuran yang lebih besar dan diberi variasi motif, jangan hanya monoton sama semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.